Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Anda Pratama, nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pemanasan global, penyebabnya apa, dampaknya apa, dan cara mengatasinya. Yang pertama, pengertian pemanasan global. Apa sih itu pemanasan global? Arti yang utama adalah suatu perubahan suhu rata-rata yang secara bertahap akibat peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer. Gas-gas rumah kaca tersebut adalah yang pertama yang adalah karbon dioksida dan metana. Diproduksi oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Kenaikan suhu yang disebabkan pemanasan global dapat menyebabkan perubahan lingkungan yang signifikan, termasuk perubahan iklim, pencairan es di kutub, dan ancaman bagi keanekaragaman hayati. Terus apa sih penyebabnya? Yang pertama itu ada pembakaran sampah. Membakar sampah dalam kehidupan sehari-hari juga menyebabkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Mengelola sampah yang lebih baik seperti daur ulang dan kompos dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Terus yang kedua tuh penggunaan bahan bakar fosil. Menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam dalam kegiatan kehidupan sehari-hari seperti transportasi dan pembangkit listrik menyebabkan pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer yang membantu pada pemanasan global. Yang ketiga itu ada deforestasi, pengundulan hutan atau penebangan hutan, dan bisa dibilang deforestasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari juga mendukung pada pemanasan global. Pohon dan tanaman yang hidup di hutan dapat menyerap karbon dioksida, melepaskan oksigen ke atmosfer. Namun ketika hutan digunduli, karbon dioksida yang tersimpan dalam pohon dilepaskan ke atmosfer. Terus yang ketiga ada penggunaan energi fosil. Menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam dalam kehidupan sehari-hari seperti transportasi dan pembangkit listrik menyebabkan pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer yang mendukung pada pemanasan global. Terus yang keempat itu ada penggunaan bahan bakar dalam transportasi. Kendaraan bermotor adalah salah satu sumber utama emisi gas rumah kaca di dunia. Mobil dan truk yang menggunakan bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas yang merusak lingkungan dan menyebabkan pemanasan global. Penggunaan transportasi umum atau kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda atau kereta api dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kelima ada penggunaan energi listrik. Pembangkit listrik juga menghasilkan emisi gas rumah kaca, terutama jika bahan bakar fosil digunakan. Penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga angin dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan membantu mencegah pemanasan global. Maka dari itu, sebagai individu kita dapat mengambil tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dalam kehidupan sehari-hari, seperti menggunakan alat transportasi ramah lingkungan, mengurangi penggunaan energi fosil, dan memilih produk yang ramah lingkungan. Terus dampak dari pemanasan global, yaitu yang pertama itu ada perubahan iklim. Pemanasan global menyebabkan perubahan iklim yang cukup besar di seluruh dunia. Beberapa wilayah mengalami musim kering lebih panjang, sementara wilayah lainnya mengalami curah hujan yang lebih tinggi dan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Perubahan iklim juga berdampak pada pernyataan keanekaragaman hayati, karena tanaman dan hewan yang terbiasa dengan suhu dan kondisi tertutup menjadi sulit bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah naiknya permukaan air laut. Pemanasan global menyebabkan es di kutub mencair dan meningkatkan volume air laut. Hal ini mengakibatkan naiknya permukaan air laut yang mengancam kehidupan manusia dan ekosistem di sepanjang pantai. Wilayah-wilayah pesisir yang rendah dan pulau-pulau kecil terancam tenggelam dan mengalami kerusakan parah akibat banjir laut. Yang ketiga ada gangguan pada ekosistem. Pemanasan global dapat menyebabkan gangguan pada ekosistem di seluruh dunia,
termasuk hilangnya habitat alami dan keanekaragaman hayati. Beberapa spesies hewan dan tumbuhan menjadi terancam punah akibat perubahan lingkungan dan penggeseran pola musim. Yang keempat itu ada kesehatan manusia. Pemanasan global juga berdampak pada kesehatan manusia, seperti peningkatan jumlah kasus penyakit yang terkait dengan cuaca ekstrim seperti demam berdarah dan malaria. Pemanasan global juga meningkatkan risiko terjadinya polusi udara dan air yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Terus yang kelima ada perubahan ekonomi. Pemanasan global juga berdampak pada bagian ekonomi di seluruh dunia. Bencana alam dan perubahan iklim dapat mengakibatkan kerugian yang besar pada produksi pertanian dan industri yang dapat mempengaruhi harga dan ketersediaan produk di pasar global. Maka dari itu, inilah cara mengatasi pemanasan global. Yang pertama itu ada mengurangi penggunaan energi fosil. Salah satu cara yang efektif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca adalah dengan mengurangi penggunaan energi fosil, seperti bahan bakar fosil dan listrik dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Kemudian yang kedua itu menggunakan transportasi ramah lingkungan. Menggunakan transportasi ramah lingkungan seperti sepeda atau transportasi umum dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, kita juga dapat berbagi kendaraan dengan teman atau keluarga untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Kemudian yang ketiga itu ada menggunakan produk-produk ramah lingkungan. Kita dapat memilih produk-produk yang ramah lingkungan seperti lampu hemat energi, baterai isi ulang, dan produk-produk organik untuk mengurangi dampak pemanasan global. Kemudian nomor 4 itu ada menanam pohon. Menanam pohon dapat membantu menyerap karbon dioksida dari atmosfer yang membantu mengurangi dampak menekan global. Kita dapat menanam pohon di rumah atau di lingkungan sekitar. Yang kelima itu ada mengurangi penggunaan plastik. Plastik adalah salah satu bahan yang susah diuraikan, dapat merusak lingkungan. Mengurangi penggunaan plastik seperti menghindari penggunaan botol plastik dan menggunakan tas belanja kain dapat membantu mengurangi dampak menekan global. Yang keenam, mendukung kebijakan lingkungan. Mendukung kebijakan lingkungan seperti penggunaan energi energi terbarukan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dapat membantu mengatasi pemanasan global dalam skala yang lebih besar. Oke, sekian presentasi dari saya tentang pemanasan global. Saya Ananta mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.